Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Redmi Note 10s dengan Realme 8. Kenapa kita compare kedua HP ini? Karena keduanya ini memiliki banyak persamaan, mulai dari segi spesifikasinya, kameranya, bahkan harga yang cuman beda sedikit. Redmi Note 10s dijual dengan harga 3,3 juta, sedangkan Realme 8 dijual dengan harga 3,6 juta. Dan kira-kira di antara kedua HP ini lebih oke yang mana sih untuk dibeli? Nggak usah pakai lama, langsung saja Markibas. Mari kita bahas. Untuk masalah desain, keduanya memiliki ciri khas masing-masing pastinya. Redmi Note 10s yang saya pegang ini adalah warna putih, memiliki finishing yang matte atau doff, yang bikin HP-nya nggak licin saat dipegang dan nggak gampang ninggalin sidik jari. Di bagian belakangnya cuma ada satu buah framing kamera yang menampung 4 lensa, dan ada juga satu logo Redmi di bagian bawah. Sedangkan untuk Realme 8 yang saya pegang ini adalah warna silver, memiliki finishing yang glossy atau tampak mengkilap, jadi bikin HP-nya ini licin saat dipegang dan gampang ninggalin bekas sidik jari juga. Di bagian belakang ada satu buah framing kamera yang menampung 4 lensa, serta nggak ketinggalan ada tulisan Dear Tulip yang dicetak cukup besar. Untuk dimensinya, kedua HP ini memiliki dimensi yang kurang lebih sama, mulai dari lebar, panjang, dan berat. Bedanya Realme 8 sedikit lebih tipis jika dibandingkan dengan Redmi Note 10s. Untuk bagian depan atau layarnya, keduanya ini juga sama-sama menggunakan konsep layar punch hole terbaru. Bedanya letak kamera di Redmi Note 10s ada di bagian tengah, sedangkan Realme 8 ada di bagian samping sebelah kiri. Kalau ditanya bagus mana, ya ini sih baliknya tergantung selera masing-masing. Redmi Note 10s memiliki ukuran layar 6,43 inch Full HD Plus dengan resolusi 1080x2400 pixel. Panel yang digunakan adalah panel AMOLED. Sedangkan untuk Realme 8 memiliki ukuran layar 6,4 inch dengan resolusi yang juga sudah Full HD Plus 1080x2400 pixel. Panel yang digunakan lebih unggul dari Note 10s, yaitu sudah panel layar Super AMOLED. Walaupun keduanya sama-sama menggunakan panel AMOLED, tapi ada perbedaan di sini. Perbedaan yang pertama, sensor sidik jari di Note 10s tidak tertanam di dalam layar, melainkan ada di samping, jadi satu dengan tombol power. Sedangkan di Realme 8 tertanam di dalam layar. Always on display di Redmi Note 10s enggak konsisten hidup terus. Setelah layarnya mati, dia akan nongol, tapi setelah beberapa detik akan hilang dan akan muncul kembali jika kita ketuk layarnya satu kali atau saat ada notifikasi yang masuk. Sedangkan di Realme 8 enggak demikian. AOD di Realme 8 bakal on terus, tergantung settingan kitanya aja. Untuk perbedaan lainnya, Redmi Note 10s sudah menggunakan dual speaker, sedangkan Realme 8 hanya menggunakan mono speaker. Tapi untuk kualitas suaranya, untuk kerasnya nih ya, ini 11-12 lah, nggak ada perbedaan yang berarti. Selain itu, Redmi Note 10s sudah ada sensor remote atau IR Blaster, sedangkan di Realme 8 belum ada. Dari segi desain, jujur saya sih lebih pilih di Realme 8 dibandingkan Redmi Note 10s. Alasannya, desain Realme 8 lebih tipis, kualitas layarnya lebih unggul, sidik jari sudah ada di dalam layar, dan nggak kalah penting, AOD-nya on terus. Untuk spesifikasinya, kedua HP ini memiliki kapasitas yang sama. Redmi Note 10s memiliki RAM sebesar 8GB dengan internal memorinya 128GB, menggunakan chipset MediaTek Helio G95 octa-core 12 nanometer. Dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian yang sudah fast charging 33 watt. Sedangkan untuk Realme 8 sendiri memiliki kapasitas yang sama. RAM-nya sebesar 8GB dengan internal memorinya 128GB. Chipset yang digunakan juga sama, MediaTek Helio G95 octa-core 12 nanometer. Bahkan kapasitas baterainya juga masih sama, sebesar 5000 mAh. Bedanya pengisian di Realme 8 cuma 30 watt aja, sedangkan Note 10s sudah 33 watt. Namun walaupun dari segi spesifikasi memiliki banyak kesamaan, skor Antutu yang dihasilkan berbeda pastinya. Redmi Note 10s mampu menghasilkan skor Antutu di angka 283 ribuan. Dengan skor CPU di angka 80 ribuan dan skor GPU di angka 92 ribuan. Sedangkan Realme 8 mampu menghasilkan skor Antutu lebih tinggi di sini, tembus di angka 300 ribuan. Dengan skor CPU di angka 91 ribuan dan skor GPU di angka 92 ribuan. Untuk performa gamenya sih 11-12 di sini. Buat bermain PUBG Mobile, keduanya mampu menghasilkan grafik yang sama tinggi. Redmi Note 10s di settingan grafik Smooth Extreme, Balance Ultra, SD Ultra, dan mentok di SDR Ultra. Sedangkan untuk Realme 8 di settingan grafik Smooth Ultra,
balance ultra, dan mentok di SD high. Kalau grafiknya sih nggak usah diragukan lagi, keduanya sama bagusnya. Ya, walaupun settingan grafik di Redmi Note 10S lebih tinggi dibandingkan Realme 8. Pengalaman saat bermainnya pun juga sudah enak buat ukuran saya yang jarang main game. Di sini saya tegaskan ya, untuk masalah performa gamenya unggul mana, kamu bisa cek video gaming test lengkap kedua HP ini. Karena di sini saya bahas secara garis besarnya aja. Dan ada beberapa yang bilang gameplay di Redmi Note 10S kurang lancar. Tapi buat ukuran saya yang main game cuman buat ngisi waktu luang, emang nggak ada masalah di kedua HP ini. Tapi kalau kamu orangnya yang pro player, ya alangkah baiknya kamu cek lagi gaming test lengkap kedua HP ini. Untuk kameranya, kedua HP ini memiliki jumlah lensa yang sama, 4 lensa kamera belakang dan 1 lensa kamera depan. Redmi Note 10S memiliki 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Sedangkan untuk Realme 8 memiliki lensa yang sama dengan Note 10S. 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Bedanya kamera selfie di Realme 8 sudah 16 megapiksel, lebih besar dari Redmi Note 10S yang cuma 8 megapiksel aja. Selain memiliki megapiksel yang kurang lebih sama, fitur kamera yang ditawarkan juga sama lengkapnya. Hampir semua fitur ada. Perbedaan yang mencolok cuman perekaman dual view video dan perekaman film. Di Realme 8 sudah ada, tapi Redmi Note 10S belum ada. Tapi lebih kurang fitur yang ada di kedua HP ini sama lengkapnya. Untuk masalah hasil fotonya bagus mana, keduanya ini sama-sama bagus menurut saya. Sekarang baliknya lebih ke warna aja. Kalau kamu sukanya yang warnanya lebih gonjeng banget, pokoknya yang over gitu, menurut saya Realme 8 lebih gonjeng hasil fotonya. Tapi kalau kamu nyarinya lebih yang real aja, lebih mendekati ke yang asli, menurut saya Redmi Note 10S ini hasil fotonya lebih real, enggak yang dipaksakan buat jadi gonjeng banget atau gimana. Dan ini adalah contoh perekaman kamera depannya. Kalau misalnya ditanya untuk bagus mana, ini keduanya sama-sama bagus karena memiliki karakteristik warna masing-masing. Tapi kalau misalnya saya lihat dari layarnya, ini hasil dari Note 10S, itu kamera depannya lebih ngezoom sedikit dibandingkan Realme 8. Dan kamu juga bisa lihat untuk warna langitnya, kira-kira lebih dapat yang mana. Oke. Pokoknya kalau untuk masalah kamera ini keduanya sama-sama bagus, tinggal disesuaikan aja dengan selera kamu yang mana. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi Note 10S dan Realme 8. Ini untuk keduanya fitur ultra stabilnya saya aktifkan keduanya ya. Jadi harusnya videonya stabil dan kamu bisa lihat untuk warnanya kira-kira lebih dapat yang mana untuk warna langitnya, dan untuk kualitas suaranya kira-kira lebih bagus yang mana di Note 10S atau Realme 8. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kedua HP ini sama-sama bagus, memiliki spesifikasi yang mumpuni dan kamera yang bagus juga. Untuk kesimpulannya, kalau kamu maunya dengan harga yang lebih murah sudah paket lengkap, spek oke, desain oke, performa oke, kameranya pun juga oke, Redmi Note 10S bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Tapi kalau kamu maunya fitur kamera yang lebih berlimpah serta hasil foto yang lebih heboh dan skor Antutu yang lebih unggul, Realme 8 bisa kamu jadikan pilihan. Dengan tanda kutip harganya lebih mahal sedikit. Pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kamu yang mana. Pokoknya kedua HP ini sama-sama bagus, sama-sama garansi resmi, dan sama-sama worth it di harga 3 jutaan. Dan yang paling penting kedua HP ini sudah punya NFC yang jarang ada di HP 3 jutaan lainnya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar bagaimana menurut pendapat kamu tentang kedua HP ini. Atau mungkin kalau misalnya disuruh milih, kamu bakal pilih mana nih? Tim Xiaomi atau tim Realme? Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga serta aktifkan tombol lonceng pemberitahuannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.